Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang SPSS korelasi dan SPSS regresi. Korelasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua datanya. Ini data yang pertama, dan ini data yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke data pertama saja dulu. Di dalam SPSS ini terdapat dua view, yaitu data view dan variabel view. Data view ini digunakan untuk memasukkan data yang kita analisis, dan variabel view ini untuk memberi nama variabel dan atau kayak pemberian coding. Sekarang kita masuk ke di dalam korelasi ini kita ada kita menjelaskan 3 bentuk korelasi. Yang pertama korelasi sederhana, ada Pearson dan Spearman. Yang kedua korelasi partial, dan yang ketiga korelasi ganda. Sekarang kita bahas yang korelasi dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Ini bisa dilihat ya dari data view-nya sama variabel view. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke normalitas. Oke, di normalitas kita masuk ke deskriptif, statistik, dan pilih explore. Nah, di sini kita masukkan variabel yang akan kita uji normalitasnya ke kotak dependen ini. Kita blok dua-duanya, baru kita pindahkan ke samping. Nah, di sini kita masuk ke menu plot. Nah, jangan lupa untuk memberi centang pada normalita plot with test yang ini. Yang ini ya, baru kita klik continue dan oke. Nah, di sini hasilnya nih. Kenapa saya tidak tahu letak hasilnya itu di sini. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Nih, lihat sigma Kolmogorov ya. Ini. Yang ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap analisis. Ini saya silangkan saja. Nah, di sini saya tidak ingin save. Kalau seandainya teman-teman ingin nge-save, tinggal klik yes saja. Jadi saya no. Tahap analisisnya kita masuk ke sini, analisis, baru ke correlate. Nih, kita masuk ke korelasi sederhana Pearson. Nah, di sini kita blok ini, kita pindahkan ke variabel. Nih, setelah ini kita oke. Nah, di sini korelasinya. Korelasinya itu yang ini ya. Lihat koefisien dan Pearson korelasinya dari sini. 8,40. Nah, selanjutnya kita ke yang Spearman. Di sini kita kembalikan saja. Jika mau nge-save klik yes, tapi saya masih no. Saya no terus ya. Nah, kita masuk ke Spearman. Spearman kita masuk ke sini lagi. Correlate, bivariate. Nah, di sini kan tadi Pearson. Sekarang kita pindahkan ke Spearman. Nih. Baru kita klik oke. Nah, ini dia hasilnya keluar. Nah, ini ya. 841. Correlation. Oke. Pearson dan Spearman sudah, kita masuk ke partial. Partial kita menggunakan data yang ini. Kita masuk ke analisis.
baru correlate. Nah, di sini baru kita klik menu partial. Kalau tadi bivariate, sekarang partial. Nah, yang ini kita masukkan variabel sales dan promosi ke dalam kotak variabel. Blok duanya, klik pindah saja untuk memindahkan ke sini ya. Pindah dan outletnya ke sini. Nah, di sini baru kita klik OK. Nah, di sini hasilnya. Saya nggak tahu kenapa hasilnya itu bisa di sini. Mungkin agak macet juga karena saya ngulang-ngulang dari tadi nge-recordnya. Ini partialnya. Partial core. Interpretasi sama dengan korelasi Pearson dan Spearman yang ini. Ya, oke. Partial selesai. Kita masuk ke ganda, korelasi ganda. Itu saya nggak menjelaskan arti korelasi ganda itu apa, karena kita baca aja di materi yang udah dikasih Bu. Atau kalau seandainya ini mau di YouTube kan bisa tengok di Google atau yang lainnya, kalau seandainya ini nanti diupload di YouTube. Kita masuk ke korelasi ganda. Di dalam SPS ini tidak ada menu khusus untuk korelasi ganda. Yaitu kalau ya nggak ada menu khusus, jadi kita pilih regression untuk mencari R dan R square. Nah, di sini kita masuk regression, linear. Nah, di linear ini kita pindahkan korelasi ini ke dependent, sales dan outlet ke independent. Baru klik, bukan plot, oke. Oke, ini deh. Nah, di sini saya dapatnya model Sumari. Ini kita dapat di korelasi ganda ini yang digunakan hanya output Sumari ya, model Sumari ini. Ini koefisien R-nya dilihat. Nih. Oke. Nah, disitulah tadi yang korelasi ganda. Sekarang kita masuk ke regresi. Regresi adalah analisis lanjutan dari korelasi, menguji sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen setelah diketahui ada hubungan antara variabel tersebut. Yang ini ya. Sekarang regresi. Di sini kita regresinya ada dua, yaitu regresi sederhana, yaitu regresi untuk satu variabel independen dan satu variabel dependen. Yang kedua regresi ganda, yaitu regresi untuk lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Kita masuk ke regresi sederhana dulu. Masuk ke analisis, analyze, baru klik regression dan linear. Nah, di sini kita masukkan prestasi ke dependen, kotak dependen ini ya. Dan yang belajar kita masukkan ke independen. Nah, langsung saja kita oke, hasilnya di sini. Ini. Nah, ini dia. Korelasinya kita lihat. Ini korelasinya. 8
840. Saya dapatnya 840 ya. Signifikansi model persamaan regresinya ini. Saya dapatnya segini. Persamaan garis regresinya ini ya. Bukan itu. Maaf guys. Ini. Oke. Nah, sekarang kita ini penjelasan output 1 sampai 4. Model sumari ini output 1, lihat R-nya. Nah, berarti 840. Output 2 yang ANOVA. Ini dilihat dari nilai F. Nih, output 2. Dan output 3 yang ini. Yang ini ya, sama yang tadi. Nah, itu tadi. Outputnya sampai 4, maaf guys. Nah, sekarang kita sudah selesai ke sederhana. Saya nokan saja. Kita masuk ke regresi ganda. Regresi ganda kita menggunakan data yang ini. Nah, di sini regresi ganda kita masuk ke regression di menu analyze. Regression masuk ke linear, dan linear ini kan sudah kita masukin tadi nih di sederhana, jadi pas di linearnya udah otomatis ada seperti ini ya. Nih, kita masukkan ke sini. Oke. Ini tadi udah saya masukkan. Tadi kayaknya kalau dua-dua mubazir lah. Kayaknya mau masukkan kedua ya lah. Nah, ya emang masukkan. Nah, di sini nggak jadi masukin. Nah, di sini kita klik statistik. Mana nih statistik? Nah, di statistik ini kita mencentang collinearity diagnostic. Ini model fit, estimate, nah dan yang lainnya abaikan saja. Klik continue dan oke. Nah, di sini dia sudah. Di sini terus hasilnya. Nah, ini dia. Korelasinya yang ini. 939. Ini output 1. Output 2-nya yang ANOVA. Lihat signifikasi model persamaan regresinya dari ANOVA di output 2-nya. Output 3-nya di koefisien. Ini persamaan garis, di yang B persamaan garis. Ini signifan masing-masing variabel independen. Ya, ini. Nah, output 4-nya collinearity diagnostic. Nah, ini ya. Bisa dilihat dari sini. Nih. Nah, sudah selesai regresi sederhana dan ganda.
Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau pengucapan penyampaian yang tidak pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya juga masih belajar. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.